Hello, welcome back in Think of Soul channel. It's great to see you again. Everything is fine, everything is okay. Amen. Hallelujah. Healthy and keep safe, I think. Okay? We continue praying for all situation in this country. We hope Indonesia is free of COVID-19 virus. In this video, I'm going to show you about infiltration we are not aware of. I try to make it pop, amen, in this session. Don't move this channel and don't skip it, please. Amen. And be patient to follow this session. So that's coming up right now. Amen. Hallelujah. Guys, Alkitab katakan pada akhir zaman akan terjadi perang. Bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan ada bencana-bencana alam, gempa bumi, akan ada kelaparan besar yang melanda dunia, dan ada kemurtatan, orang-orang meninggalkan Kristus. Mereka murtad dan akan ada nabi-nabi palsu serta penyesatan-penyesatan yang terjadi kepada orang-orang percaya. Jadi hati-hati guys. Guys, pernahkah dengar kata penyusupan? Pernah dengar? Menyusup berarti memang tidak diketahui. Dia menyusup, infiltration, menyusup, tidak diduga sama sekali. Dan ini guys yang menjadi celah karena kita tidak menyadari bahwa kita sudah terbawa oleh arus penyusupan itu. Karena apa? Karena kita easy going guys. Kita feel strong, kita merasa diri kita kuat. Betul kan? Betul. Kita kadang kan merasa diri kita kuat toh. You itu kuat enggak? Rasa diri kuat? Kamu ini kuat enggak? Rasanya kan rasa kuat kita. Jadi kita isi going dengan masalah-masalah yang ada. Kita enggak rasa kita tuh sudah disusupi. Betul? Betul? Ya. Jadi ini yang terjadi. Dalam surat Yudas merupakan surat rasuli yang terakhir dalam perjanjian baru, di mana surat ini berbicara tentang penyusupan yang terjadi terhadap orang-orang kudus yang diserangnya. Dan surat Yudas memberikan kekuatan supaya iman mereka tetap teguh dan mereka tidak termakan oleh penyusupan yang ada. Dalam surat ini diceritakan bahwa penyusupan ini membaur dalam kehidupan orang-orang percaya. Jadi tidak dirasa mereka masuk. Mereka juga berasal dari lingkaran itu, dari jemaat. Tetapi juga ada beberapa orang yang datang yang bergabung di dalam jemaat itu, sehingga tanpa terasa ada hal-hal yang mereka susupi, hal-hal yang buruk terjadi di dalam jemaat itu. Penyusupan yang dilakukan oleh orang-orang fasik atau guru-guru palsu, di mana mereka menyalahgunakan kasih karunia Tuhan untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Ngeri guys, antara membelokkan dan menyalahgunakan kasih karunia untuk suatu kepentingan melampiaskan hawa nafsu. Sebetulnya kalau kita lihat guys, identitas mereka sangat jelas karena mereka setiap kali di dalam pembicaraan mereka menyangkal identitas Yesus sebagai penguasa tunggal. Dan ini kalau diajak ngomong, dia selalu berdebat karena dia tidak mau mengakui Yesus sebagai penguasa. Sebenarnya kita sudah harus aware guys, sudah tahu pasti bahwa orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sebenarnya punya teologi yang
Berbeda guys, karena mereka sendiri tidak mengakui Yesus sebagai penguasa yang tunggal. Jadi sebetulnya kalau kita berbicara dengan mereka, mereka sudah kentara guys, betul? Mereka sudah kentara, keadaan mereka itu seperti itu, bahwa mereka menyangkal akan Tuhan Yesus. Tetapi kehidupannya, kelihatannya rohani guys. Tetapi ada nilai-nilai hidup yang mereka selewengkan, dalam kasih karunia yang mereka selewengkan, disalahgunakan untuk memberikan penyusupan lewat hawa nafsu. Orang-orang yang menyangkal akan keberadaan Yesus sebenarnya sudah nampak di mana mereka tidak sampel dalam mereka bicara. Ruwet, hidupnya ruwet guys, bulat. Jadi bulat guys. Kalau saya boleh katakan dalam bahasa Jawa, kakean pertengsing, kakean reko-reko guys. Betul, mengerti kakean reko? Itu bulat, hidupnya tuh kakean pertengsing, aneh-aneh. Yang dibicarakan aneh-aneh. Dan kita tidak sadar, kita sudah terbawa. Terlebih lagi jika kita ini orangnya, ini dengar ya, terlebih lagi jika kita ini orangnya suka memberontak. Jika kamu guys suka memberontak, kamu sukanya tidak mau diajar, kamu kurang respect terhadap pola kehidupan orang Kristen, ini mudah sekali terbawa dalam penyusupan. Karena dirinya sendiri tidak kuat prinsip hidupnya. Jadi ini bahaya. Betul guys? Ini hati-hati kita yang suka berontak, kita yang tidak mau diajar, kita yang kurang respect dengan cara hidup orang-orang Kristen. Ini bahaya guys, kita bisa terbawa, iman kita terkikis dengan cara-cara penyusupan yang terjadi di surat Yudas ini. Nah guys, jadi sebenarnya orang yang penyusup ini dan orang-orang yang tersusupi ini seperti tumbuh ketemu tutup guys, seperti tumbuh nemu tutup, artinya serasi, cocok. Wah, kalau ngobrol cocok, kalau ketemu cocok, frekuensinya sama guys. Sebenarnya guys, kalau aku boleh bicara, ada beberapa kelemahan orang Kristen. Ada yang tahu? Ya, orang Kristen tuh kadang begini guys, dia ramah sama semua orang, ramah. Dan keramahan itu juga belum tentu menjadi sesuatu yang kuat di dalam performance, di dalam kita relationship. Ramah ini juga ada hal yang bahaya kalau kita ramah dan lemah ya. Ramah, lemah, dan kita tidak punya prinsip, ini bahaya sekali. Juga karena orang-orang Kristen ini kan openers, apa-apa terbuka, apa-apa mau mendengarkan, menerima kekurangan orang, dia dengar, lalu dia juga kadang sok ingin melayani orang, ingin nasihati, tetapi dia coba dengar pendapat dia apa, kesesatannya apa, dia coba dengar. Tapi kalau dia tidak punya prinsip yang kuat, dia terbawa arus ini guys. Karena dia melayani, tetapi dia tidak bisa menyetop, dia tidak bisa memberhentikan, dia tidak bisa mengatakan kamu salah di sini loh, kamu ngomongnya sudah delewer. Dia tidak bisa. Jadi dia lama-lama, oh gitu ya, oh begitu ya, begitu, akhirnya dia terbawa guys. Karena gini guys, orang-orang Kristen tuh kadang membiarkan dulu kesalahannya supaya nanti pelan-pelan diperbaiki. Nah, kapan masuknya guys? Kapan memperbaikinya? Karena kalau seseorang tidak punya jiwa leadership yang kuat, di jiwa kepemimpinannya yang kuat, dia akan terbawa arus ini. Dia tidak tegas, akhirnya membuka sebuah celah, dan dia masuk di dalam sebuah pencobaan atau godaan. Betul? Betul? Itu yang terjadi kan? Kita kadang suka melayani, suka mendengar, kita suka tidak tegas dengan orang. Oh gitu, aduh ini orangnya ngomongannya sembrono, ini omongannya kotor, waduh ini omongannya porno terus. Nah kita kan gitu guys. Tetapi sebenarnya kita tidak berani untuk menyetop pembicaraan, kita tidak berani mengatakan kamu ini omonganmu tuh tidak baik, omonganmu tuh kotor. Kita tidak berani bicara itu toh guys. Nah ini yang membuat kita jadi celah, kita menjadi lemah, dan orang-orang penyusup itu mudah sekali masuk kepada orang-orang Kristen yang lemah seperti ini guys. Jadi dalam surat Yudas ini berbicara penyusupan lewat percabulan. Halo? Siap guys? Kalau aku mau bicara tentang dunia penyusupan lewat percabulan, guys, sebenarnya
hal ini berat untuk saya katakan, tetapi saya sebagai hamba Tuhan yang sudah melayani Tuhan puluhan tahun, saya harus bicara ini dengan tegas, dengan tuntas, lugas. Supaya apa? Supaya kita jangan disusupi oleh dengan percabulan. Guys, dikatakan bahwa Alkitab mengatakan jangan sampai kita membicarakan hal-hal yang kotor. Diucapkannya jangan. Tetapi guys, saya mau mengatakan begini. Firman Tuhan juga mengatakan tentang keadaan-keadaan percabulan yang kotor, supaya umat Tuhan tahu di mana setan mau mengambil iman, mau menghancurkan kekudusan orang percaya. Jadi guys, saya akan buka di sini. Tetapi saya mau katakan, ini jangan jadi sandungan, tetapi justru jadi penjuru, jadi titik balik engkau, untuk engkau mengerti bahwa ini hal-hal yang bahaya. Siap guys? Siap? Semua siap? Oke, kalau semua siap dan mengerti, saya akan jelaskan. Yang pertama gini guys, aku mau katakan celah ini terbuka, sebetulnya tersimpan di dalam pikiran orang-orang tertentu, tidak semua orang Kristen, tapi orang-orang tertentu, karena dia keburu bertobat, tetapi pertobatannya bukan karena dia sadar betul akan dosa, tetapi dia bertobat di lingkungan orang-orang yang lahir baru. Jadi dia rasa menyamakan dirinya menjadi orang-orang yang sepertinya bertobat, sepertinya hidup baru, lahir baru, tetapi dalam pikirannya masih tersimpan hal-hal yang kotor, yang belum terselesaikan, yang bagi dia itu menjadi fantasi-fantasi yang belum dijalankan, yang masih menjadi pertanyaan dia, yang masih dia ingin tahu bagaimana ya rasanya petualangan-petualangan yang seperti itu. Nah, ini celah guys, celah. Begitu ada penyusupan masuk, dia seperti klop tumbuh ketemu tutupe guys, serasi, ngomongannya pasti cocok guys. Nah, ini yang paling bahaya guys, karena celah di situ masuk, karena dia menyimpan sesuatu yang belum diselesaikan, karena bertobatnya hanya surface saja, lapisan luarnya, tetapi di dalamnya dia belum bertobat sungguh-sungguh, mengerti bahwa dosa itu maut, bahwa dosa itu membawa kematian bagi dirinya. Dia belum sadar, dia hanya hidup di lingkungan orang Kristen, jadi dia seperti orang yang sudah bertobat, seperti orang yang lahir baru. Amin, amin. Saya harap yang di sini jangan ya. Amin. Saya harap yang di sini jangan sampai seperti itu. Puji nama Tuhan. Guys, don't skip this channel. Saya akan lanjutkan. Amin. God bless. Guys, mengapa celah mau untuk digoda dan mengapa seks itu nikmat, guys? Ini yang jadi perbincangan di semua kafe maupun warung kopi. Mengapa seks itu nikmat? Otak adalah organ yang jadi pusat kesenangan saat berhubungan seksual. Ada kadar oksitosin dan ada hormon dopamin, di mana seks melibatkan syaraf saat bersentuhan. Reaksi syaraf di organ vital itu merangsang dan menciptakan esistemen dari seks itu sendiri. Rangsangan itu berwujud ketegangan otot yang meningkat baik pria maupun wanita dan mengakibatkan detak jantung meningkat dan nafas memburu, kulit memerah hingga birahi memuncak, dan let's do it down. Itu yang terjadi guys. Manusia suka tantangan. Memang gini guys. Begini guys, manusia itu suka tantangan, betul? Kalian suka tantangan kan? Suka tantangan petualangan akan alam, petualangan akan hutan, gunung. Manusia suka begitu. Dia punya satu niatan untuk berpetualang terhadap alam. Tetapi di sisi lain ada orang yang ingin berpetualang, petualangan cinta, petualangan seksual. Ini yang bahaya guys. Ini yang harus bertobat guys. Mantan Presiden Kuba Fidel Alexandro Castro Cruz, dia mengklaim bahwa dirinya pernah tidur dengan 35.000 wanita. Warren Beatty, seorang aktor yang terkenal, dia menyatakan telah tidur dengan 12.000 lebih wanita. Pemain bass dari grup rock legendaris Kiss, Gene Simon, dia mengaku telah tidur dengan 4.800
wanita. Julia Iglesias, penyanyi juga, dia mengklaim telah mengajak 3.000 lebih perempuan untuk tidur bersamanya. Guys, mengapa manusia tidak bisa mengendalikan libidonya? Ini yang menjadi pertanyaan, guys. Saya kenal dengan seorang pelukis pada waktu itu. Dia teman yang baik dengan saya. Suatu hari dia datang ke rumah saya, guys. Dia dengan memohon-mohon terhadap saya untuk minta uang atau pinjam uang. Dan saya tanya, untuk kebutuhan apa, Mas? Gitu. Mas Daud, aku sudah tidak kuat. Aku harus pergi melacur. Hah? Melacur? Iya, Mas Daud, tolong aku sudah tidak kuat. Aku pusing ini. Aku mau stres seperti ini. Lalu dia katakan, aku seniman, Mas Daud. Apakah seniman harus seperti itu? Saya katakan itu. Dia katakan, Mas, pinjemi aku duit. Mas, pinjemi aku duit. Aku kalau tidak melacur, aku gila ini. Kalau aku tidak berhubungan seks, aku gila. Guys, malam itu aku tidak pinjami duit. Karena aku jelas salah memberikan uang untuk dia pergi berpetualang seks dengan pelacur. Saya tidak pinjami duit, guys. Tetapi guys, saya berpikir, mengapa dia tidak bisa menjaga nafsu birahinya seperti itu, sehingga dia memberanikan diri untuk pinjam uang hanya untuk melampiaskan kehidupan seksualnya. Guys, di lain hari saya datang ke rumahnya, ke tempat kosnya. Saya sangat kaget, guys. Di dindingnya ada poster yang besar, gambar alat vital wanita. Lalu saya katakan, postermu seperti ini yang membuat kamu rusak otakmu, saya bilang gitu. Dia ketawa-ketawa dan, ya Mas Daud, tidak usah dilihat. Bukan tidak usah dilihat. Masa kamu seharian kamu dijejeli dengan gambaran seperti ini? Kau kawin saja sudah. Kau menikah saja. Kau kalau keadaan seperti ini, aku lihat keadaanmu jadi aneh. Orang yang jadi aneh. Mengerti, guys? Karena dia tidak bisa mengekang nafsunya, sementara kehidupan sehari-harinya dia seperti itu. Di kamarnya ada poster gambar yang kurang, yang tidak pantas, yang kotor, yang dia simpan, dia pajang untuk menjadi pemandangan. Aduh, mengerikan, guys. Guys, ingat satu cerita tentang Hawa. Hawa itu digoda karena dia juga ingin berpetualangan. Dia coba mendekati pohon pengetahuan baik dan jahat yang sebenarnya dilarang oleh Tuhan untuk dia makan. Dan dia, ketika ada ular di situ mengajak dia bicara, terjadilah dialog. Dan karena di dalam hatinya ada celah di mana dia juga menginginkan hawa nafsu untuk mendapatkan makanan itu, lalu dibumbui oleh ular bahwa kalau engkau makan kau akan menjadi seperti Allah. Di situ Hawa jatuh dalam dosa, dan kemudian dia berikan kepada suaminya, yaitu Adam, dan Adam jatuh dalam dosa. Guys, ada celah sebenarnya. Jadi kalau orang katakan, aku tidak bisa menahan nafsu saya, karena kamu ada celah. Dalam dirimu ada fantasi-fantasi yang tidak terselesaikan, yang kamu simpan, yang menjadi satu pemicu triggermu di dalam libidomu waktu kumat. Itu kamu, karena kamu selalu masuk ke track itu, guys. Selalu masuk ke gambaran-gambaran fantasimu. Dan kalau itu tidak didoakan untuk dilepaskan oleh kekuatan Tuhan, itu akan menghantui kamu, dan kau akan pakai sebagai saranamu untuk memuaskan seksualmu. Oke, saya akan membacakan sebuah ayat yang ada dalam kitab Amsal 7. Ini jelas, guys. Amsal 7 ayat 7 sampai 15. Kulihat di antara yang tak berpengalaman, kudapati di antara anak-anak muda seorang teruna yang tidak berakal budi. Ini keadaan orang-orangnya, guys. Anak muda yang tidak berakal budi, yang menyeberang dekat sudut jalan, lalu melangkah menuju rumah perempuan semacam itu. Jadi dia coba melangkah kakinya ke sana, guys. Pada waktu senja, pada petang hari, di malam yang gelap, maka datanglah menyongsong dia seorang perempuan berpakaian sundal dengan hati licik, cerewet dan lihat perempuan ini. Kakinya tak dapat tenang di rumah. Sebentar ia di jalan dan sebentar di lapangan, dekat setiap tikungan ia menghadang. Lalu dipegangnya lah orang teruna itu dan diciuminya dengan muka tanpa malu. Berkatalah ia kepadanya, aku harus mempersembahkan kurban keselamatan, dan pada hari ini telah kubayar nasarku. Waduh,
Guys, perempuan ini bicara tentang keharusan dia mempersembahkan korban keselamatan. Seolah-olah dia rohani, guys. Dan dia katakan aku harus membayar nasar. Seolah dia orang yang berkomitmen, guys. Dikatakan selanjutnya, itulah sebabnya aku keluar menyongsong engkau. Apa hubungannya, guys? Untuk mencari engkau, apa hubungannya dengan membayar nasar dan mempersembahkan korban keselamatan? Dan sekarang ku dapatkan engkau. Telah ku bentangkan permadani di atas tempat tidurku, kain lenan beraneka warna dari Mesir. Pembaringanku telah kutaburi dengan mur, gaharu, dan kayu manis. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Sekantong uang dibawanya, ia baru pulang menjelang bulan purnama. Berarti besoknya, saudara. Guys, ngeri toh nih? Inilah penyusupan. Guys, kalau kita amati kata-kata dari ayat ini, sebenarnya seolah-olah penyusup ini orang yang rohani. Ini seperti yang terjadi pada surat Yudas. Penyusup yang seolah-olah seperti malaikat terang, seperti serigala yang berbulu domba. Dia katakan bahwa aku mau mempersembahkan korban, aku mau membayar nasar bagi Tuhan. Lalu yang didapati laki-laki ini, lalu diajak tidur, diajak memuaskan asmaranya sepanjang malam dengan wewangi-wangian yang dia sudah siapkan. Dia bentangkan permadani di sana. Guys, penyusupan ini lewat percabulan ini yang bahaya. Dan akhir zaman akan terjadi seperti ini. Orang kawin mengawinkan, orang hidup tanpa malu lagi, melakukan hubungan seks yang tanpa malu lagi. Saya melihat di sosmed maupun di sinetron TV selalu membicarakan tentang perselingkuhan, selalu membicarakan tentang kehancuran rumah tangga karena suaminya berselingkuh. Ini yang terjadi, guys. Inilah yang terjadi di mana orang kalau tidak bisa mengekang nafsu seksnya, dia mudah sekali. Ada celah, dirinya sendiri ingin berpetualang tadi saya katakan. Dan ini bahaya, guys. Guys, kalau kita bicara yang lebih dalam lagi, ada satu bagian kehidupan orang-orang percaya apabila mereka merasa tidak perlu mengakui Allah. Ini ngeri loh, merasa tidak perlu mengakui Allah. Guys, kadang kita tidak sadar bahwa kita kadang tidak mau membicarakan tentang Tuhan. Kita mengatakan, ya terima kasih yang nolong yang di atas. Yang di atas itu siapa, guys? Saya tinggal di apartemen, yang di atas saya lantai berapa? Lantai di sini lantai sampai 40. Yang di atas siapa, guys? Kita tidak mau. Kita mengatakan kita tidak merasa perlu mengakui Allah. Dalam firman Tuhan dikatakan, dan karena mereka tidak merasa perlu mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Laki-laki dengan laki-laki, wanita dengan wanita. Karena apa? Merasa tidak perlu mengakui Allah, merasa dirinya kuat, maka Allah menyerahkan pikirannya pada pikiran-pikiran yang terkutuk dan melakukan yang tidak pantas. Hidup ini harus bergantung kepada Tuhan, guys. Hidup ini harus nempel terus kepada Tuhan. Kalau engkau mengatakan bahwa engkau tidak perlu mengakui Allah dalam hidupmu, dan Allah menyerahkan kebebasan pikiranmu itu, Allah menyerahkan kalau kamu sudah merasa dirimu kuat, Allah menyerahkan pada pikiran itu, dan dikatakan mereka melakukan apa yang tidak pantas, dan pikiran-pikiran mereka adalah pikiran-pikiran yang terkutuk. Akhirnya membawa fantasi-fantasi seksualnya yang rusak, guys. Dan bahkan itu tersimpan rapi, tersusun di dalam otaknya. Dia menjadi seorang pecabul yang kreatif, yang punya niatan mengejar kepuasan yang tidak wajar, hubungan seks yang tidak wajar. Itu yang dia cari, guys. Dan itu tidak pernah memuaskan. Walaupun itu memuaskan, tetapi dia tidak pernah puas. Setelah dia melakukan, dia ingin mencoba lagi ke tingkat tertentu lagi, fantasi yang lain, ke fantasi yang lain lagi, guys. Ngeri sekali, guys. 10 tahun yang lalu saya memiliki LSM dan saya banyak melayani di dunia mahasiswa. Kemudian saya di Jakarta, saya combine keadaan ini di mana
banyak orang ingin melakukan hal-hal yang tidak wajar. Di mana saya bertemu dengan seorang pasangan anak muda, dia katakan bahwa dia sering melakukan hubungan seks di mobil. Lalu saya katakan, maka apa kamu tidak takut ditangkap? Justru itu tantangannya. Saya senang dengan perasaan takut itu, saya senang. Saya bingung, saya tidak bisa masuk dalam otak saya. Kamu melakukan seks, tetapi kan itu enggak, kamu bahaya, kamu bisa ditangkap. Iya, dan itu yang menjadi kesukaan saya. Jadi kami seperti ada tantangan. Itu yang membangkitkan libido kami. Hah? Aneh kan guys? Ada hal yang setan membawa terus kepada rangsangan-rangsangan seks yang tidak wajar. Guys, ada seorang pria, suami istri datang pada saya, dan dia katakan bahwa dia minta didoakan karena setiap kali dia melakukan hubungan suami istri, istrinya langsung dibawa ke gawat darurat karena istrinya kecapean dan pingsan. Saya tanya, kenapa gitu? Lalu istrinya dengan malu dia katakan, Pak Daud, suamiku kalau melakukan itu tidak sekali dan aneh-aneh yang dia lakukan. Oh gitu ya. Dalam hati saya itu aneh-aneh seperti apa? Karena saya tidak punya pengalaman yang aneh-aneh guys. Oh begitu ya, saya cuma jawab begitu ya. Tetapi Tuhan bicara dengan saya. Tuhan memberitahukan bahwa pada waktu SMA dia pernah melihat sebuah film porno di mana seorang perempuan yang melakukan dengan binatang, dan itu ada yang dalam pikirannya. Pada waktu dia bilang saya ingin didoakan, saya mulai bicara. Otak kita tuh seperti trek. Ada satu trek yang rusak. Ini harus diperbaiki. Jangan dibiarkan. Karena ini terus merusak, terus berkembang rusak. Oh iya Pak Daud, tahu apa yang rusak? Tidak tahu. Bapak menyimpan fantasi yang tidak diketahui istri Bapak. Saya tidak nyimpan. Ada Pak. Tuhan bicara dengan saya. Bapak pernah lihat waktu SMA sebuah film porno tentang seorang wanita yang berhubungan, yang berkelamin dengan binatang. Betul Pak? Betul Pak Daud. Betul. Pak, itu yang selalu Bapak memberikan satu trigger pemicu untuk Bapak berhubungan yang tidak wajar. Iya Pak, dia mulai tunduk guys. Bapak mau dilepaskan? Mau Pak. Guys, secara singkat kami berdoa dengan kuasa nama Yesus. Karena saya percaya Yesus yang akan dapat melepaskan kekuatan setan yang bercokol di otaknya. Kami berdoa malam itu minta Tuhan lepaskan dengan kekuatan darah Yesus. Kami berdoa Tuhan lepaskan di dalam nama Yesus. Trek yang sudah rusak ini saya hapus Tuhan di dalam nama Yesus. Dengan kuasa darah Yesus. Dan Bapak ini akan tidak bisa mengingat lagi setiap dia mencoba untuk mengingatnya. Di dalam nama Yesus. Guys, berapa bulan kemudian saya bertemu lagi dengan bapak dan istrinya, dan mereka berdua menghampiri saya dan katakan, Pak, sejak doa malam itu saya sudah menjadi seorang suami yang memiliki seks yang wajar. Oh ya? Iya Pak. Istrinya bilang, betul Pak, kami sekarang sudah melakukan seks yang wajar. Guys, ada trigger, ada pemicu, ada sebuah fantasi yang disimpan, yang harus diselesaikan guys. Harus didoakan, harus dilepaskan. Kalau ini tidak dilepaskan, begitu datang penyusup membicarakan tentang percabulan, ini seperti tumbuh ketemu tutupe, klop, serasi, dan menjadi sebuah percakapan yang membahana, percakapan membuat rangsangan-rangsangan yang baru dalam pikirannya. Betul guys? Betul? Yang di sini katakan betul? Ya, amin. Kalau kalian, ini memang terjadi pada semua orang, tidak pada orang yang tidak kita kenal. Setan itu tidak kreatif. Setan itu selalu yang dilakukan godaannya macamnya hanya itu. Tetapi Tuhan kita adalah kreatif. Begitu setan memakai berbagai cara, Tuhan yang dapat menolong kita. Amin guys. Dikatakan dalam surat Yudas bahwa orang-orang yang bermimpi-mimpi untuk mencemarkan tubuh mereka,
Ada fantasi-fantasi yang fata morgana yang dia ciptakan, sebuah fantasi seks yang mereka ciptakan, yang membangkitkan nafsu, yang merusak tatanan perilaku seks yang wajar. Tahukah guys, bahwa perilaku seks yang tidak wajar itu adalah bentuk penyembahan setan, penyembahan berhala. Percabulan itu bentuk penyembahan berhala. Firman Tuhan katakan demikian. Jadi kalau perilaku seks yang tidak wajar itu adalah bentuk wujud dari penyembahan berhala, penyembahan setan. Kehidupan seksual yang tidak wajar guys, ini akan berdampak pada pribadi orang itu tidak pernah puas. Dia akan mencari dan mencari terus sesuatu kreatif yang baru, yang memberikan dia rangsangan-rangsangan yang baru. Guys, saya pernah melihat sebuah tayangan di YouTube channel di mana ada orang yang mengatakan bahwa kalau dulu orang memakai sex toys atau boneka seks, itu masih agak sedikit bisa dimengerti karena bentuknya orang. Tetapi sekarang tidak guys. Sex toys itu bisa berbentuk mobil. Sex toys itu bisa berbentuk benda-benda dan piagam-piagam. Lalu saya waktu mengikuti itu, ternyata mereka akan terangsang dari fantasi seks yang tersembunyi. Lalu waktu orang ini mengatakan tentang piagam itu melambangkan kekuatan militer, saya baru menyadari, oh rupanya dia terangsang dengan seorang militer. Oh dia terangsang dengan tentara. Dia terangsang, lalu tetapi dia sembunyikan sehingga sex toys-nya itu berupa piagam, berupa pangkat-pangkat, dan itu membangkitkan nafsu dia. Guys, ini akan sangat aneh guys. Ini aneh. Lalu saya lihat, ini mobil, kenapa mobil? Karena waktu saya mengikuti, kenapa mobil bisa membangkitkan nafsu? Oh rupanya dia punya pengalaman tentang orang-orang yang melakukan hubungan seksual di mobil. Lalu dia tidak melihat foto, tetapi dia lihat mobil yang pernah dipakai oleh orang-orang yang melakukan hubungan seks di mobil. Dan mobil itu menjadi rangsangan seks. Dan dia bawa kemana-mana. Di kantor itu membangkitkan libido seksnya. Guys, tuh lihat, penyesatan setan tuh membawa terus kepada kesesatan-kesesatan pikiran, menjadi orang seperti orang tidak waras guys, menjadi orang yang aneh, menjadi orang yang tidak wajar dalam pikirannya guys. Mengerti guys? Bahaya kan? Guys, kalau saya utarakan begitu panjang, ini tidak akan selesai guys. Kesesatan demi kesesatan yang terjadi. Tetapi guys, dalam surat Yudas sebenarnya ingin menasihati supaya mereka mempertahankan iman mereka, supaya mereka berani menolak apa yang dikatakan penyusupan dari percabulan. Mereka harus berani untuk mengatakan tidak. Mereka harus berani untuk menjawab tidak. Mereka harus menepis akan mimpi-mimpi yang mencemarkan tubuh mereka. Ini yang dibicarakan dalam surat Yudas adalah mempertahankan iman. Amin guys. Mempertahankan iman. Guys, dalam kitab Galatia 5 ayat 10, di mana penyusupan itu mengacaukan pendirian orang percaya. Orang percaya harus punya pendirian dan ini dikacaukan. Memang yang diserang penyusup adalah kelemahan daging guys. Keinginan daging yang belum diserahkan kepada Tuhan. Apabila kamu guys belum menyerahkan kedaginganmu kepada Tuhan, bahkan dikatakan firman Tuhan menyalibkan kedaginganmu, itu penyusup mudah sekali masuk dalam hidupmu. Guys, sebenarnya orang yang hidup di dalam dunia seks yang tidak wajar, mereka mengalami kelelahan dalam jiwanya guys. Karena apa? Dia seperti orang yang bermimpi-mimpi, yang selalu mencari cara-cara untuk memuaskan seksnya yang tidak wajar, yang mencemarkan tubuhnya, dan dia tidak akan pernah puas guys. Dia akan dibawa pada kekecewaan yang sangat berat oleh setan.
dia akan dibawa oleh setan kepada suatu ketidakmampuan untuk melampiaskan seks yang tidak wajar itu, sehingga dalam kekecewaan itu dia akhirnya mati di dalam kebusanan hidup mereka. Mengerti guys? Maka dari itu guys, firman Tuhan katakan, matikanlah percabulan, kenajisan, hawa nafsu yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi kita matikan guys, karena ini seperti penyembahan berhala. Seperti penyembahan berhala, ini harus dimatikan guys. Mematikan merupakan suatu komitmen untuk kita menarik kekuatan Tuhan, kekuatan roh Tuhan, untuk mematikan keinginan daging kita. Guys, kita harus sadar, kita harus salibkan ini. Kita harus sadar bahwa ini kita harus matikan. Kalau engkau mengikuti ini, engkau akan hancur hidupmu. Bukan hanya tubuhmu, tetapi jiwamu hancur. Oleh sebab itu, matikan dengan kekuatan Roh Kudus, dengan kekuatan Tuhan. Guys, kalau engkau katakan apa bisa, karena engkau belum pernah mencobanya. Apakah bisa karena engkau belum pernah menyerahkan kehidupan seksualmu kepada Tuhan, sehingga engkau meragukan apakah benar bisa? Karena engkau masih ada dalam lingkaran orang-orang yang kehidupan seksual yang tidak wajar. Engkau bergaul dengan orang-orang fasik, engkau bergaul dengan para penyusup, sehingga engkau hanya yang dibicarakan hanya percabulan, kenajisan, dan hawa nafsu saja. Sehingga engkau tidak akan bisa lepas. Kalau engkau masih bergaul dengan orang-orang semacam itu, engkau harus keluar, engkau harus berdiri dan tinggalkan orang-orang seperti itu, karena itu tidak membangun rohmu menjadi baik, itu tidak membangun imanmu menjadi kuat, itu akan menghancurkan jiwamu, itu akan menghancurkan tubuhmu, itu akan menghancurkan dan menamatkan kehidupanmu di dunia ini. Guys, sadar guys, karena track yang rusak tadi saya katakan, yang bisa membetulkan, membersihkan hanya roh Tuhan. Dia akan membersihkan dosa apapun. Dosa merah seperti kermisi pun akan menjadi putih seperti salju. Itu janji Tuhan. Oleh sebab itu guys, hiduplah oleh roh Tuhan. Bukan hidup oleh roh manusiamu, tetapi hiduplah menyatu dengan roh Tuhan. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ketika roh kita menyatu dengan roh Tuhan, ketika hidup kita isi dengan firman Tuhan, kita baca firman dengan penyembahan kepada Tuhan, menyanyikan lagu pujian, banyak berdoa, itu membawa rohmu menjadi kuat, sehingga engkau dapat mematikan perbuatan dagingmu. Dengan apa? Dengan kekuatan yang daripada roh Tuhan. Engkau tidak akan kuat jiwamu kalau engkau tidak pernah mengisi air hidup. Seperti Tuhan katakan pada perempuan yang di Samaria. Yang keenam di rumahmu itu juga bukan suamimu. Perempuan ini tidak pernah puas, dia haus akan seks. Tetapi Tuhan Yesus katakan, kalau engkau minum daripada air hidup ini, engkau tidak akan haus selama-lamanya. Artinya apa? Tuhan akan merubah kehausan jiwamu, itu akan diisi oleh kekuatan kuasa roh Tuhan, sehingga engkau tidak akan haus lagi. Engkau tidak akan mencari-cari lagi kepuasan seks yang engkau katakan, dulu aku dilecehkan, dulu aku tidak tahu, aku diperkosa. Guys, segala hal yang buruk tinggalkan guys. Hiduplah di dalam roh Tuhan, hiduplah dalam kekuatan Tuhan. Engkau akan dipimpin oleh roh Tuhan untuk mematikan keinginan dagingmu. Dengan kekuatan roh Tuhan, engkau mampu mematikan keinginan dagingmu. Yang pertama, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Yang kedua, percaya bahwa Yesus juru selamatmu. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosamu. Dia mati di kayu salib dan bangkit dari orang mati. Itu ada kuasa kebangkitan. Itu yang mengakibatkan kamu mampu untuk berdiri kuat. Itu yang membuat kamu mampu untuk mengatakan tidak. Itu yang mampu membuat kamu tidak akan tergiur, tidak akan terangsang oleh seks-seks yang tidak wajar, karena kamu hidup di dalam roh Tuhan. Amin guys. Ini yang Tuhan mau guys. Surat Yudas ini mengatakan supaya engkau kuat imanmu, engkau harus kembali kepada Tuhan, di mana Tuhan yang membimbing hidupmu. Ini yang Tuhan mau guys. Segala sesuatu yang rusak bisa dibetulkan oleh Tuhan.
segala sesuatu yang rusak bisa dibangun kembali oleh Tuhan. Maka Tuhan katakan, engkau akan menjadi manusia yang lahir baru, yang lama sudah berlalu, sedangkan yang baru sudah datang. Amin guys. Mari guys, buka hatimu guys. Ini tidak hal yang sulit. Engkau hanya katakan, Tuhan, aku lelah dengan keadaan ini Tuhan. Aku mau memperbarui hidupku. Aku tidak mau hidup di dalam mencari-cari kepuasan seks. Tuhan, aku lelah. Aku mau datang kepada Tuhan. Aku mau minum air hidup itu, sehingga aku tidak akan pernah haus jiwaku. Akan haus seks lagi. Akan haus belayan kasih sayang dari orang-orang yang hanya menghancurkan hidupmu. Amin guys. Kiranya ini memberkati guys. Dan izinkan saya berdoa supaya engkau kuat. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, biar Tuhan tumpangkan tangan di atas kepala kami. Tuhan tumpangkan tangan Tuhan yang berlubang paku itu kepada tubuh kami. Berikan kami keyakinan, kesadaran bahwa hal-hal yang merusak, mencemarkan tubuh kami, hari ini kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami patahkan di dalam kuasa darah Yesus. Biarlah kami hidup di dalam kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika Tuhan yang membongkar semuanya, dan Tuhan memperbaiki keadaan jiwa kami yang rusak, dijadikan baru oleh Tuhan, maka kami menjadi orang-orang tebusan yang hidup baru bersama Tuhan. Orang-orang yang dimerdekakan dari dosa. Terpuji namamu Tuhan. Biarlah kami membuka hati menerima pekerjaan Roh Kudus, supaya kami mampu mengatakan tidak, dan kami mampu menolak segala hal yang najis, segala hal yang kotor. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Guys, kiranya ini memberkati. Jangan berpetualang guys, tetapi berpetualang di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kita pergi ke gunung-gunung, kita pergi ke pedalaman untuk memberitakan Injil, agar banyak orang diselamatkan. Amin. Semangat guys, semangat. Ayo semangat guys. Jangan lemah guys. Ini akhir zaman guys. Ini sudah di akhir zaman guys. Ayo semangat, baca firman, banyak doa, memuji Tuhan. Amin. Tuhan memberkatimu. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan.